Hai, selamat datang di channel Guru Wibu. Terima kasih telah mengklik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tes potensi akademik pada bagian sosiologi. Nah, pada video ini terdapat 8 soal seperti biasanya. Jadi langsung saja masuk kepada soal yang pertama. Soal nomor 1 saya bacakan teksnya. Sebuah keluarga dikatakan memiliki 2 orang anak. Saat kakak laki-laki bermaksud masuk perguruan tinggi dan dia mendapat dukungan dari pihak keluarga. Namun lain halnya dengan sang adik perempuan yang 2 tahun kemudian berkeinginan untuk masuk perguruan tinggi namun dicegah oleh pihak keluarga dengan alasan bahwa perempuan pada akhirnya akan ke dapur walaupun berpendidikan tinggi. Ini adalah ilustrasi dari A. Pengertian gender, B. Ilustrasi gender, C. Bias gender, D. Diskriminasi gender, E. Feminisme. Silahkan di pause dulu videonya adik-adik kalau belum bertemu jawabannya. Nah, pembahasannya adalah diskriminasi gender adalah sebuah ketidakadilan dengan pembelaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Diskriminasi gender. Masuk kepada soal nomor 2. Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Secara bahasa, istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu ia yang artinya tanpa dan nomos yang artinya hukum atau peraturan. Makna anomi yang dimaksud oleh Emil Durkheim adalah A. Adanya kekacauan akibat konflik politik, B. Adanya kekacauan akibat ketiadaan norma, C. Adanya kegagalan menghilangkan norma lama, D. Adanya upaya membentuk tatanan baru, E. Adanya ketidakkesepakatan dari berbagai pihak. Nah, maksud anomi ini adalah ditentukan adik-adik jawabannya. Kalau belum bertemu, silahkan di pause dulu videonya. Pembahasannya adalah anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Anomi adalah kondisi di mana masyarakat tidak banyak memberikan petunjuk moral kepada individu yang disebabkan adanya krisis kepercayaan dan menyebabkan rusaknya hubungan sosial antara individu dan komunitas. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Masuk kepada soal yang ketiga. Setiap pemeluk agama diwajibkan untuk mengikuti prinsip ajaran dari agama yang diyakininya, sehingga kehidupan mereka memiliki arah dan tujuan. Prinsip ajaran yang dimaksud pada kalimat di atas mengandung arti sebagai A. Solidaritas, B. Nilai dan norma, C. Pembauran budaya, D. Inovasi, E. Motivasi. Silahkan ditentukan jawabannya. Kalau belum bertemu, silahkan di pause dulu videonya. Jadi pembahasannya adalah fungsi dari norma sosial adalah 1. Menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. 2. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Maka dari itu jawabannya adalah yang B. Masuk kepada soal nomor 4.
Keluarga adalah lingkungan yang sangat berarti dan bernilai bagi setiap individu karena keluarga termasuk media A. Sosialisasi nilai, B. Sosialisasi nilai dan norma, C. Sosialisasi norma, D. Sosialisasi primer, E. Sosialisasi sekunder. Silakan dijawab adik-adik. Kalau belum bertemu, silakan di pause dulu videonya. Pembahasannya adalah sosialisasi primer terjadi pada masa kecil di awal perkembangan seorang individu, dan keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki peran signifikan dalam membentuk karakteristik dan kepribadian anak. Sedangkan sosialisasi sekunder terjadi di luar lingkup keluarga. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Masuk kepada soal nomor 5. Globalisasi membawa umat manusia ke dalam situasi bahwa komunikasi seolah-olah berlangsung A. Tanpa norma, B. Tanpa batas teritorial, C. Tanpa kontak, D. Tanpa tradisi, E. Tanpa peradaban. Nah, silakan ditentukan jawabannya adik-adik. Pembahasannya adalah globalisasi adalah keadaan di mana umat manusia di bumi saling terkoneksi satu sama lain dan bisa dikatakan tidak ada batas antara negara dengan satu yang lain. Dapat pula diartikan sebagai proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat negara atau batas-batas wilayah. Jadi berdasarkan pembahasan ini jawabannya adalah yang B. Nah, masuk kepada soal nomor 6. Ibu Irina adalah pencinta boneka Barbie. Ia memberikan anaknya mainan boneka Barbie, dan anaknya sangat senang dengan boneka Barbie. Beranjak dewasa, anaknya ingin memiliki penampilan seperti boneka Barbie. Rambut lurus, panjang dan pirang, badan langsing, kaki yang jenjang, dan menggunakan high heels. Fenomena sosial yang dialami oleh anak Ibu Irina adalah A. Sosialisasi secara represif melalui media mainan, B. Ingin mengidentifikasi diri yang didasari oleh proses imitasi dan sugesti, C. Pengendalian secara preventif sehingga tidak meniru proses yang salah, D. Barbie adalah agen sosialisasi primer bagi anaknya Ibu Irina, E. Penyimpangan norma dalam sosialisasi. Silahkan ditentukan jawabannya adik-adik. Pembahasannya adalah identifikasi adalah keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, sehingga proses peniruan terjadi dalam jangka waktu yang lama dan menyeluruh. Identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik. Berdasarkan pembahasan, maka jawabannya adalah yang B. Masuk kepada soal nomor 7. Persahabatan antara Joko, Ahok, dan Anies yang terbangun sejak SD sampai saat ini di SMA, mereka menamakan diri sebagai geng pengusaha. Kedekatan mereka mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai tiap individu, bahkan dapat menggantikan nilai yang dipelajari di rumah. Hubungan persahabatan tersebut diklasifikasikan sebagai A. Peer group, B. In group, C. Out group, D. Kelompok primer, E. Kelompok sekunder. Silakan ditentukan jawabannya adik-adik. Pembahasannya adalah peer group adalah salah satu ciri yang dibentuk dalam perilaku sosial di mana perilaku kelompok tersebut akan mempengaruhi perilaku serta nilai-nilai individu-individu yang menjadi anggotanya, sehingga individu tersebut akan membentuk pola perilaku dan nilai-nilai yang baru.
Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan yang tidak sederajat atau berbeda usia, pengalaman, dan peranan. Sosialisasi dalam kelompok sebaya dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Masuk kepada soal nomor 8. Dalam masyarakat yang kacau, masyarakat sulit sekali menentukan pegangan. Menurut Emile Durkheim, kondisi anomi dipengaruhi oleh A. Ketiadaan norma, B. Pergaulan yang berbeda, C. Pemberian label atau cap negatif, D. Sosialisasi tidak sempurna, E. Sikap konformis. Silakan ditentukan jawabannya adik-adik. Pembahasannya adalah, menurut Emile Durkheim, anomi adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta kesesuaian antara kenyataan sosial yang diharapkan dengan kenyataan sosial yang ada. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Nah, itulah soal latihan pada kesempatan kali ini adik-adik. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang adik-adik ingin tanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan akhir kata, sampai ketemu di video selanjutnya.